you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengintensikan ya kedua mempelai, yaitu Saudara Michael Tony Situmorang dan juga Saudari Monica Vita Agustin, Mbak Vita dan juga Mas Tony. Semoga misa persiapan pernikahan ini sungguh-sungguh membawakan satu berkah berlimpah bagi mereka berdua, karena nanti tanggal 18 mereka akan menikah secara sah di hadapan gereja, di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa agar Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Semoga cinta kasih mereka semakin hari boleh bertumbuh, membentuk satu keluarga yang harmonis dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak untuk berdoa bagi mereka berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diundang oleh keluarga besar dari Bapak Agus dan juga keluarga besar dari Mas Tony untuk berdoa bersama memohon berkat kepada Tuhan agar semua persiapan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan pernikahan 2 hari lagi dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai rencana dari Tuhan. Pernikahan adalah hal yang sangat kudus. Oleh karenanya, marilah kita mendukung dengan sepenuh hati mereka berdua dengan cara terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, supaya kita juga pantas untuk merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada malam hari ini kami berkumpul dalam nama-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada saudara kami, Mikael Tony Situmorang, dan juga saudari Monica Vita Agustin, yang 2 hari lagi akan mengikrarkan janji pernikahan. Kuduskan perkawinan ini agar menjadi tali ikatan perkawinan suci, sebagaimana Engkau kehendaki. Berkatilah juga semua orang yang telah terlibat dan membantu persiapan perkawinan ini. Ya Tuhan, semua doa-doa ini kami hantarkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan berkata, "Pasti Tuhan akan memisahkan aku dari umat-Nya." Sebab aku akan membawa gunungku yang kudus. Orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi nama-Nya, serta untuk menjadi hamba-hamba-Nya, dan yang tetap berpegang pada perjanjianku. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima korban bakar dan korban sembelihan yang mereka persembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menambahkan orang-orang lain kepada himpunan umatku. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak berubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Gimana sih kalau kan saya mau ditabiskan waktu itu ya, antara yakin atau tidak nih, jadi harus ngambil keputusan. Jadi banyak yang menguatkan, terutama pasangan suami istri. Lalu saya tanya, emang kalau kalian menikah dulu itu sebelum menikah, yakin tah ini pasangan seumur hidup kalian 100%? Yakin? Ya, yakin, mikir-mikir, ya yakin gitu ya. Tetapi dalam keyakinan tentu saja harus ada iman. Ini yang penting. Begitu ya. Iman itu penting. Memang kita yakin ya ketika kita mau mengucapkan sebuah komitmen, tapi tentu saja ada rasa takut gitu ya. Kedepannya bagaimana? Nanti apakah saya bisa hidup? Biasanya saya sendiri, gak ada orang, gak harus perhatikan suami saya. Ya. Yang laki-laki, biasanya saya ini juga sendirian. Mau pulang sampai jam 4 subuh gak ada yang larang. Nanti kalau sudah nikah, gitu ya, dicari terus gitu ya. Yakin gak? Ya yakin, saya yakin. Tapi kedepannya tentu saja itu jalan sebuah iman. Ini menurut saya ya, kalau salah ya. Tapi menurut saya semua yang kita jalanin harus dengan iman. Kalau tanpa iman, maka kita tidak bisa bertahan. Iman ini seperti fondasi. Bayangkan ya fondasi. Kalau saya gerak ini juga goyang-goyang jadi ya. Tapi kalau fondasi kuat, maka rumah itu kokoh. Ya, kokoh berdirinya. Mbak Vita dan Mas Tony juga begitu. Saya ke depannya harus punya iman. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan hari ini, kalau mau jadi orang bijaksana, pertama-tama harus mendengarkan perkataanku. Dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan. Ada satu sikap ketaatan, obey dalam bahasa Inggrisnya. Audire adalah taat, mana ada hubungannya dengan mendengarkan. Padahal audire itu pendengaran, ya audio segala macam, mendengarkan. Jadi salah satu sikap adalah perkataannya didengar, dan yang kedua adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini dua hal yang paling diberikan kepada kita agar kita punya iman. Pernikahan nanti akan dihadapkan dalam sakramen pernikahan. Ini bukan janji kepada keluarga atau kepada saksi atau kepada gereja. Ya memang gereja sebagai wakil Kristus ya. Tetapi terlebih lagi ini janji kepada Tuhan. Oleh karena itu libatkan Tuhan di dalam hidup kalian. Ya. Jadi kalian bertiga, bukan berdua lagi, bertiga. Dua menjadi satu tambah Kristus gitu. Yang ketiga adalah komunikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berpegang pada iman ini. Iman yang telah diberikan oleh Kristus Tuhan kepada kita semua. Baik di dalam keluarga kita, secara khusus bagi Mas Tony dan Mbak Vita nanti. Kalau mau rumah itu kuat, mari beriman pada Tuhan dengan 3 tadi, material-materialnya. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah tinggal bersama dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah
komunikasi. Oleh karena itu, mari kita meminta rahmat pada Tuhan pada malam hari ini agar kita semua yang hadir di sini diberikan iman oleh Tuhan sendiri. Mari kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Untuk Saudara Mikael Tony Situmorang dan Saudari Monica Vita Agustin yang 2 hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu atas mereka berdua, supaya ikatan perkawinan yang mereka janjikan, Kau berkati sehingga dapat bertahan sepanjang hidup mereka, dan keluarga yang mereka bangun Kau limpahi dengan damai sejahtera. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kedua orang tua pasangan, semoga mereka bergembira atas pernikahan anak-anak mereka, dan semoga Engkau memberkati mereka sehingga mereka senantiasa sehat, merasakan damai sejahtera dan perlindungan-Mu. Dan semoga pasangan-pasangan ini semakin rendah hati dan penuh pengampunan satu sama lain. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah kiranya doa dan persembahan kami hamba-Mu ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan daya usaha kami takkan sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria terkasih, doakanlah putri-putrimu calon mempelai ini, agar nantinya bisa berjalan dengan baik.
peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nun heim in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria.